Bang Suma, tadi kan Iya. versinya Filipi ya, versi Paulus. Sekarang sesuai dengan pertanyaan, Iya. karena apa Islam memuliakan Yesus itu karena apa? Oke, saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah Tuhanku menjadikan aku sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada. Berarti kalau saudara Kristen bercerita tentang oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, iman kami mengatakan beliau diberkati bukan dikutuk, tapi dia diberkati dimanapun beliau berada. Ini yang kami berikan kepada beliau. Kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Mulutku nih, saya bukan Kristen. Saya tidak pernah mengaku pengikut Yesus. Saya bukan penyembah Yesus. Saya tidak memegang kitab Yohanes sebagai kitab dalam imanku. Tetapi mulutku itu alergi dan sangat-sangat tidak senang mengatakan Yesus itu mati secara terkutuk. Takut mulut saya, apalagi hati saya, apalagi sampai mengimani. Maka saya mengatakan yang dikutuk itu iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 7, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang dan satu di antaramu adalah iblis. Maka yang dikutuk hanya iblis. Yesusku mustahil dikutuk. Beliau manusia suci, terkemuka dari perawan yang suci, membawa risalah keselamatan kepada Bani Israel. Beliau adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada manusia Israel yang sampai kepada Tuhannya setelah zamannya akan sampai kepada pencipta kalau tidak melalui ajarannya. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Aku tidak kena celaka. Jadi aku tidak disalib, ditombak, diludahi, bukan aku. Yang ditampar dan disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan aku. Jadi kami umat Islam itu kalau mendengarkan saudara Kristen itu miris loh. Nyanyi kalian memuja-muja Yesus, tapi sebelumnya Anda hina, Anda iakan, dia dinistakan. Padahal ada dua jalan yang dikasih. Ada dua jalan. Antara diselamatkan oleh Tuhan atau mereka atau dia dibunuh. Ada jalan. Anda mengakui dia maha kuasa, Anda mengakui Tuhan itu maha perkasa, Anda mengakui segala-galanya, tapi Anda mengaminkan, mengiyakan orang-orang fasik, para pengkhianat, orang-orang kufur, para pendengki, para pembenci, para pengkhianat Yesus, untuk melampiaskan angkara murka mereka kepada orang suci tersebut dengan iming-iming apa? Dosa kalian dihapuskan. Hei manusia kucluk, tidakkah ada lidahmu? Tidak adakah kepalamu, tidak adakah mulutmu yang bisa bertobat kepada Allah sendiri tanpa melalui pembunuhan anak orang? Tidak bisakah kamu sujud di hadapan Tuhanmu, ya Rob? Aku bertobat atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Kenapa harus kamu bunuh orang demi dosa-dosamu itu? Kenapa jadi pengecut? Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Kau datang kepadanya, kau bertobat di hadapannya, kau ungkapkan dosa-dosamu kepadanya. Tidak perlu kau bunuh orang lain untuk dosa-dosamu. Menghadap kepada Tuhan, karena Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan maha membaca hati, Tuhan maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kau datang pada dia, kau sujud pada dia. Tuhanku, dari kecil aku melakukan dosa, aku melakukan maksiat, mohon ampuni segala dosa-dosaku. Kira-kira Tuhan pencipta langit dan bumi ampuni enggak? Diampuni enggak? Diampuni. Terus kenapa harus ada tumbal kayak ajaran setan? Kenapa harus mencontoh ajaran Dewa Molok?
Seakan-akan Tuhan itu kasar, seakan-akan Tuhan itu peminum darah. Aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kau tidak beriman bahwa aku pernah datang jadi manusia, dibunuh oleh manusia kafir untuk dosa-dosa kalian, apa yang Tuhan mau? Jati diri, harga diri, biar dibilang, oh hebat Tuhanku, tepuk tangan untuk Tuhan. Oh Tuhan, kamu memang hebat. Oh gila Tuhanku, tepuk tangan, kau mati untuk kami. Itu rupanya yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak, yang diinginkan oleh Tuhan hatimu. Kau datang sama dia, bertobat sama dia, karena Yesus mengajarkan apa yang harus aku lakukan, wahai Tuhanku Yesus. Bertobatlah, 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 bertobatlah. Itu ucapan Yesus. Tidak pernah dia mengatakan, imani darahku, imani dagingku, makan dagingku, darahku, benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Kristen. Tidak sama sekali. Justru kalau Anda belajar dengan baik, Yesus dia mengatakan apa? Bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Imamat 1 nomor 2. Apabila orang-orang Israel, sampaikan kepada mereka, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban untuk penebus dosa bagi mereka, ajarkan agar mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Yesus juga mengatakan, Matius 8 nomor 4, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam, katakan kepada mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus pun setelah mengajarkan Kristen kembali ke tanah Yerusalem, dia kembali melakukan persembahan kurban setelah mengajarkan ajaran Kristen. Jadi saudara, kami umat Islam ketika dimengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku diberkati dimanapun aku berada. Lalu kalau diberkati, kenapa harus disetarakan dengan maling, disetarakan dengan manusia yang dikutuk? Demi nafsu Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena Kristen. Sebab ada tertulis, ya Allah ya Karim, bukankah kutu itu hukuman bagi pelaku dosa? Bukankah kutu itu hanya untuk pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim? Apakah Yesus dikutuk? Tidak. Lalu buat apa dia mati? Untuk dosa-dosa kita. Yeay. Kalau Yesus korban penebus dosa, lalu Anda tuhankan, lebih baik Anda tuhankan sapi. Kenapa? Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu trinitas, 1 ekor, kulitnya, dagingnya, taiknya, bakarlah. Itulah korban penebus dosa. Kalau Anda menghargai tumbal penebus dosa, sapi yang Anda sembah. Jangan manusia, kasihan. Anaknya orang, anak sematawayang ditumbalkan untuk dosa-dosa kalian. Jangan. Mending sapi karena ada kaidahnya. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, taiknya, kulitnya, dagingnya, bakar. Itulah korban penebus dosa. Itu baru perintah. Kalau kalian pingin kali korban kalian tuhankan, sapi kalian sembah. Sapi lebih bagus, sapi, daripada kalian menyembah makhluk roh yang dijual oleh Paulus kepada Roma. Lebih baik sapi. Kenapa kalian menyembah sapi? Karena sapi adalah alat untuk menebus dosa. Kenapa tidak menyembah Yesus? Karena Yesus bukan alat nebus dosa, dia manusia. Sedangkan yang diperintahkan untuk nebus dosa itu hanya hewan. Sapi lu ambil, sapi. Ini mau kurban, ambil sapi salah satunya, ambil tainya, ambil 1 karung, 1 kontainer, bakar untuk dosa-dosa kalian. Jangan anak orang. Saya kira begitu saudara admin. Jadi ketika dikatakan Islam memuliakan Yesus, jangan ragukan itu. Kami umat Islam tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada Yesus. Ingat, Yesus itu adalah nama dari Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Yesus hanya dikatakan Yesus karena ingin dijual kepada orang Roma yang menggunakan bahasa Yunani. Tapi itu bercerita tentang oknum yang sama dengan apologetika yang berbeda, cara kita yang membedakan, iman kita yang membedakan. Saya kira begitu saudara. Kecintaan kami kepada Yesus jangan Anda ragukan. Setiap kami mengucapkan nama beliau dalam Islam, kami menyebutnya Hosana, Hosana, Hosana alaihi salam dalam bahasa Arab. Alaihi salam, keselamatan atasnya, pujian atasnya. Itu umat Islam. Kata Yesus ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, maka dia akan
muliakan aku. Dan kemuliaan itu hanya ada di Islam. Saya kira demikian. Takbir. Allahu Akbar.